Assalamualaikum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pelajaran kali ini. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya cek kehadiran dulu ya. Untuk sekretaris, adakah kawannya yang tidak masuk untuk hari ini? Ada siapa? Laisa. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Oh sakit. Sudah berapa hari kak? Oh baru 1 hari. Kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh sehingga nanti bisa bergabung kembali untuk belajar bersama-sama ya. Nah, isi dulu sebentar absennya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, meskipun sudah di jam siang, jam terakhir, nampaknya masih semangat tuh. Untuk ruangan kelasnya bersih, terus masih rapi-rapi nampaknya tuh. Gitu. Siap untuk belajar ya? Alhamdulillah, semangat sekali hari ini. Jadi untuk pelajaran hari ini kita sambungkan untuk pelajaran pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Membahas tentang kebutuhan. Siapa yang masih ingat apa itu kebutuhan? Orang Mawati, apa itu drama kebutuhan ini? Kebutuhan adalah keinginan yang bisa terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi untuk kepuasan hidupnya. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk mencapai apa? Kepuasan manusia. Itu kebutuhan ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajarannya dengan permintaan. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Setelah nanti kalian belajar selama 2 jam tadi, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian permintaan, dan yang kedua nanti kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada tujuan pembelajaran yang lainnya yang ingin dicapai? Ada masukan? Surat? Ada? Tidak ada. Berarti cukup itu ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah sekarang di dalam penilaiannya nanti saya akan mengadakan penilaian ini. Asesmen awal nanti saya akan memberikan tentang pertanyaan pemantik. Terus untuk asesmen proses pembelajaran saya akan melakukan pengamatan selama kegiatan belajar mengajar. Jadi siapa nanti yang aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan di akhir nanti akan ada yang namanya LKPD yang nanti tugasnya itu dikumpulkan untuk saya nilai untuk penilaiannya. Berikutnya untuk langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti kalian yang pertama adalah melakukan literasi mandiri. Literasi mandiri itu kalian belajar materinya dari bahan-bahan yang sudah saya siapkan, atau kalian nanti bisa juga buka di buku paket yang sudah kalian punya. Nanti saya sediakan yang suka dengan nonton video, saya sediakan ada link YouTube-nya. Yang suka dengan gambar-gambar, saya juga sediakan di sini bahan bacaan yang berupa gambar. Yang suka dengan deskripsi juga ada di sini ya. Nanti saya sediakan tergantung dari pilihan kalian masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan
dipahami? Bisa. Belajar kita. Baik. Nah sekarang ini kesepakatan kelas ini ada, yaitu kita saling menghormati, terus berikutnya menjaga keamanan, terus disiplin, menjaga kebersihan. Ada usulan atau masukan yang lain dari kamu? Ada. Sudah cukup untuk ini? Sudah. Jadi kesepakatan sudah kita buat di awal. Kalau yang melanggar nanti akan ada konsekuensinya. Ini yang pertama muncul, yaitu SDG. Menerapkan SDG, kata kuncinya adalah ini. Ada tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Biar semangat. Kita berdiri. Caranya, kalau nanti saya sampaikan atau saya bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk malam, tepuknya tidak terdengar karena sedang istirahat. Kita coba untuk SDG-nya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, malam. Tepuk pagi, sore, malam. Masih ada yang tidak konsentrasi ternyata. Kita ulang sekali lagi karena ada yang masih belum konsen. Tepuk pagi, siang, malam. Lagi ya, sampai kita dapatkan konsentrasi penuh. Tepuk siang. Tepuk siang berapa kali? Ada yang 3 ya. Tepuk sore. Tepuk malam. Terima kasih. Jadi kalian melakukan SDG, kita akan ke materi tentang permintaan. Itu harapan saya, karena materi permintaan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka harapannya kalian pelajari betul supaya nanti kalian bisa mengambil manfaatnya dengan bertindak secara rasional. Jadi kita bisa memilih prioritas terhadap barang-barang yang mau kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Itu harapannya dengan mempelajari materi ini. Nah, untuk memulai materi tersebut, saya punya pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, ya, saya bacakan pertanyaan pemantiknya. Itu, mengapa harga perlengkapan sekolah bisa naik menjelang tahun ajaran baru? Karena kita tahu ya, kita baru saja masuk sekolah, baru 2 bulan. Nah, bulan-bulan tadi harga perlengkapan sekolah naik begitu. Mengapa? Harga perlengkapan sekolah naik? Karena ada menurut Esi, karena banyak yang memerlukan, karena dengan tahun ajaran baru. Apa-apa saja Kak Isi yang memerlukan itu? Baju sekolah gitu ya, terus buku, sepatu. Ada yang beli juga tas baru? Ada. Nah, seperti itu. Makanya kenapa harga barang di awal tahun ajaran baru jadi naik harganya. Ada yang dulunya belum sekolah, sekarang dadakan kita beli baju, sepatu, gitu ya, buku. Ada yang masuk SD atau SD ke SMP, atau seperti kalian dari SMP masuk ke SMA, juga memerlukan ini tadi. Dan alat-alat perlengkapan sekolah sehingga harganya menjadi naik. Itu yang dikatakan permintaan jadi naik. Terus berikutnya yang kedua, pertanyaannya ini, apakah harga barang itu selalu menjadi penyebab utama naiknya harga barang?
Tidak hanya harga. Kalau menurut kalian faktor utamanya bukan hanya harga yang menyebabkan perubahan permintaan, lalu faktor apa lagi yang menjadi penyebab permintaan ini? Jumlah apa kan? Jumlah. Ya, nih faktor lainnya apa yang mempengaruhi permintaan selain harga? Selain harga apa saja? Sehingga menyebabkan perubahan terhadap permintaan. Ya, apa? Salah? Keluarga kakak berapa? Oh, hanya 4 orang. Terus bagaimana? Kalau 4 orang biasanya membeli beras berapa kilo? 5 kilo. Oh, 5 kilo gitu ya. Terus andai kata jumlah keluarganya 10 orang. 10 orang. Kira-kira sama enggak kebutuhan beras dengan yang keluarganya 4 orang? Ya. Akan lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak, karena jumlah penduduknya atau jumlah keluarganya lebih banyak. Ada apa tadi? Selain harga, ada yang dinamakan dengan jumlah keluarga atau jumlah penduduk bisa mempengaruhi permintaan. Nah, sekarang ada nggak faktor yang lainnya yang mempengaruhi beli barang itu apa? Faktor kualitas suatu barang. Faktor kualitas suatu barang bagaimana kalau? Karena kita beli suatu barang harganya murah, kualitasnya bagus. Kalau harganya murah dan beli barang, bagaimana belinya? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Ketika harganya murah, kualitasnya bagus, maka kita akan beli barangnya gitu. Selain itu, di sini dan ganteng-ganteng ada pendapat lagi mempengaruhi permintaan di belah sini. Apa lagi? Faktor suka terhadap barang tersebut. Apa suka apa bang? Suka bakso katanya. Berarti abang sering yang beli bakso ya? Karena abang suka terhadap bakso atau seleranya bakso, maka dia sering beli bakso. Mau harganya tinggi atau rendah, dia karena faktor suka atau selera terhadap bakso, maka sering beli bakso. Atau misalkan yang seleranya sebelah, jadi dia sering beli sebelah. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang faktor-faktor ini, dan bagus sekali tadi ya yang kalian sebutkan faktor-faktornya tadi, maka mari kita belajar memperdalam lagi. Saya berikan bahan materinya untuk kalian pelajari, untuk kalian baca terlebih dahulu. Silakan, sudah saya siapkan bahan bacaannya di depan, boleh kalian ambil di depan sini ya. Silakan. Yo, silakan ke depan. Nanti ambil. Ibu yang siap maksudnya. Siap maksudnya. Silakan. Yang suka dengan video saya share juga untuk link YouTube-nya. Silakan.
LKPD ini. Silakan bergabung kelompok masing-masing. Dengan kelompoknya, saya bagikan LKPD untuk tiap kelompok ya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Untuk pengerjaannya, silakan saya beri beberapa pilihan untuk mengerjakannya. Kalau ada yang mau mengerjakan dengan gambar-gambar pun saya sediakan kertasnya. Nah, silakan bagi yang mau ambil di sini. Kalau ada yang mau mengerjakan pakai video juga saya persilahkan sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Silakan yang memerlukan kertasnya, saya beri waktu untuk mendiskusikan dan menuliskan hasil kerjaan LKPD-nya di kertas, di video atau di LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Kelompok lain ada? Oh, kelompok M5. Ini silakan Kak. Silakan. dengan anggota kelompok dengan saya Sinsa Ferinisa. Saya Cinta. Saya Esin.
Kasusnya, harga beras naik 20% akibat gagal panen. Penjualan beras premium di pasar turun drastis. Pertanyaan, apa yang terjadi pada permintaan dalam kasus tersebut? Permintaan beras premium menurun drastis karena harga yang naik membuat konsumen beralih ke beras kualitas lebih rendah atau mencari alternatif lain. Faktor apa yang paling mempengaruhi perubahan permintaan? Jawaban faktor harga, karena kenaikan harga beras premium secara langsung menurunkan jumlah barang yang diminta. Mengapa faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah permintaan? Karena menurut hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Konsumen cenderung mencari barang distribusi yang lebih murah. Bagaimana prediksi permintaan beras jika harga terus naik? Jika harga terus naik, permintaan beras premium akan semakin menurun. Masyarakat akan lebih memilih beras kualitas sedang dan rendah. Bahkan bisa beralih ke bahan pangan pokok lain yang lebih terjangkau. Kemudian presentasi dari kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan kelompok lain Yang mau menanggapi presentasi dari kelompok satu yang mempresentasikan ketika harga beras naik akibat gagal panen maka penjualan premium di pasar itu turun. Nah, silakan. Yuk kelompok yang lainnya. Kelompok tanya, silakan. Jika harga beras turun, apa yang terjadi dengan permintaan? Jika harga beras turun, silakan. Jika harga beras turun, maka permintaan naik. Jika beras turun, maka permintaan naik. Nah, mungkin bisa diberikan dengan contohnya kan? Kalau harga berasnya turun, tahu harga beras sekarang berapa? Berapa ribu? Sekilo berapa? 10.000. Oh, 13. Katanya harga beras sekilo 13.000. Nah, kalau berasnya turun menjadi 10.000, kira-kira permintaannya naik atau turun? Naik atau turun? Naik. Karena tadi harganya 13.000, sekarang ke 10.000. Seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ke kelompok 2 pertanyaannya? Sudah. Silakan di kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut presentasinya dengan kelompok dari awal sekarang akhir kelompok 5. Saya persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kawan-kawan, silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, berdirinya kami di sini bukan sembarang berdiri. Berdiri kami di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh masing-masing. Asik. Baik. Oh, tidak ada. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dion. Nama saya Jenny. Nama saya Najwa Suma. Nama saya Mauluna. Nama saya Deden Suwana. Nama saya Erika Anakarita. Itulah nama-nama anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai soal nomor 1.
Nomor 1, apa yang terjadi pada permintaan dalam dari kelompok yang membahas tentang permintaan tadi. Sekarang akan kita ambil kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Apa saja kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hasil pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa? Saya, Bu. Oh, Dion, silakan Dion. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pengertian permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Perubahan harga barang. 2. Intensitas kebutuhan. 3. Tingkat pendapatan. 4. Selera konsumen. 5. Jumlah penduduk. 6. Perubahan harga barang lain yang berkaitan erat. Sudah, itu saja. Ya, itu. Baik, terima kasih Bang Jan sudah bacakan kesimpulannya, yaitu tentang pengertian permintaan. Yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktornya tadi apa saja? Nomor 1. Jadi harga barang itu sendiri itu nomor 1. Nomor 2 apa? Intensitas kebutuhan. Kalau kebutuhannya penting, tentu akan mempengaruhi permintaan juga tetap dibeli karena mencakup kebutuhan yang primer atau pokok. Nomor 3 apa? Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaannya semakin naik atau turun? Semakin naik. Terus nomor 4, selera konsumen. Bagaimana dengan selera konsumen? Kalau bagaimana? Kalau dia suka dengan barangnya, dia tetap beli barang tersebut. Terakhir apa lagi? Jumlah penduduk. Itu yang mempengaruhi. Jadi saya beri penguatan untuk faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Kita juga bisa melihat perkiraan harga di masa depan itu bisa mempengaruhi permintaan juga. Artinya begini, ketika kita bisa memperkirakan bahwa harga suatu barang itu suatu saat naik, maka kita akan membeli barang tersebut sebelum barang itu naik. Jangan tahu minggu depan harga suatu barang naik, nah maka sekarang kita sudah cepat-cepat membeli barang tersebut. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini dengan memakai tablet. Silakan keluarkan HP-nya. Saya kirim untuk mengisi tabletnya ya. Silakan. Yang sudah mengerjakan dengan APD dan menanggung
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berarti kegiatan pembelajaran hari ini